Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan tugas kalian untuk pengukuran dan angka penting. Di video kali ini, di bagian yang ini, saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan kalian ketika mengerjakan tugas ini. Dimulai dari bagian 1. Bagian nomor 1. Di nomor 1 ini menanyakan tentang selisih tebal kedua plat besi tersebut. Nah, beberapa dari kalian ketika mengerjakan soal ini, kesalahannya itu terdapat di bagian penentuan hasil pengukurannya. Nah, beberapa itu dia mengambil garis ini sebagai titik nol dari skala nonius. Padahal ini garis yang saya lingkari merah ini adalah bingkai dari skala nonius. Jadi bingkai dari skala nonius ini bukan skala nol dari skala nonius, sehingga banyak yang menuliskan hasil pengukuran untuk gambar 1 ini, untuk nomor 1 adalah 2,31. Nah, ini yang banyak menuliskan ini nih. 2,31 cm. Nah, tolong diperhatikan ya, bagian yang depan ini yang saya lingkari warna merah ini bukan skala nol nonius, tapi ini adalah bingkai dari skala nonius. Nah, yang jadi skala nol nonius itu ya yang garis di bagian belakang ini. Jadi saya hapus dulu. Ini yang menjadi nol nonius itu yang ini nih. Kentara sekali kok, karena ada tulisan 0 di bawahnya. Jadi kalau kalian terlalu terburu-buru mengerjakan soal ini, nah itulah yang kalian dapatkan. Nah, ini yang menjadi nolnya nonius kan. Jadi kalau kalian pakai ini, nanti hasilnya itu mendapatkan 2,41. Nah, ini kesalahannya juga terjadi di bagian gambar nomor 2 untuk soal nomor 1. Jadi kalau kalian hitung kembali, itu nanti dapatnya 2,3 berapa? Nah, 34. Ini satuannya cm. Ini juga satuannya cm. Nah, berikutnya untuk soal nomor 2 bagian A, kesalahan yang terjadi di sini sebenarnya sedikit sekali. Cuma kesalahannya itu bisa dianggap fatal ya, karena kalian menentukan nilai skala terkecilnya itu dengan menggunakan skala yang ada di bagian atas ini. Padahal skala yang ini dan yang ini itu tidak bisa diambil sebagai perhitungan untuk menentukan nilai skala terkecil. Jadi nilai skala terkecil untuk mikrometer sekrup, NST untuk mikrometer sekrup itu nilainya selalu sama. Ini ya, perhatikan bahwa NST untuk mikrometer sekrup itu nilainya selalu sama. Untuk 50 skala itu nilainya sebesar 0,01 mm. Nah, jadi kalau kalian menggunakan NST dengan nilai 0,01 mm, kalian nanti bisa dapatkan berapa hasil pengukuran ini kan. Nah, jadi kita cara menentukan untuk nomor 2 bagian A ini, jadi 2, ini kan 2, tapi skala utamanya berhenti di bagian sini nih. Berarti ini adalah 2,5. Terus skala putarnya itu berhenti di angka yang ini nih, di garis yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan garis ini adalah garis ke-7. Berarti 7 ditambah 7 kali 0,01. Ini 0,01 adalah NST dari mikrometer sekrup. Nah, kalau kalian hitung, ini hasilnya nanti adalah 2,57 mm. Nah, ini juga
Ini kan 0, 1, 2, berarti ini 1, ini 2. Yang ini untuk gambar 2 bagian B. Nah, berarti berhentinya juga di sini, skala utamanya berarti ini adalah 2,5. Terus kita tinggal tambah dengan skala yang segaris dengan skala sumbu utama, skala utama. Jadi ini skala yang ini, skala putar yang ini segaris dengan segaris dengan sumbu dari skala utama. Nah, garis yang ini adalah garis ke 13, berarti 13 dikali 0,01. Nah, baru ini, ingat ya, ini harus ditutup kurung nih, supaya kalian kerjakan yang ini dalam kurung dulu. Jadi hasilnya 2,5 ditambah 0,13. Nah, jadi kalian nanti dapatkan itu adalah 2,63 milimeter. Nah, seperti itu untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini cukup mudah ya, karena kita tinggal menjumlahkan nilai dari tiap lengan untuk neraca Ohlhaus. Jadi ini namanya neraca Ohlhaus 3 lengan karena ada 3 lengannya. Untuk lengan pertama dia menunjukkan skala 300. Kalau yang nomor skala kedua ini dia menunjukkan skala 70. Nah, skala yang ketiga ini dia menunjukkan angka 5,4. Nah, ini angka-angka ini kita tinggal jumlah nih. Hasilnya nanti dapat 375,4. Nah, satuannya ini adalah gram ya. Nah, seperti itu untuk neraca Ohlhaus yang dijadikan sebagai tugas. Nah, kita lanjut di bagian terakhir untuk angka penting. Nah, bagian ini yang paling banyak menjadi masalah ya, karena ada yang tidak mengikuti aturan angka penting. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu merupakan operasi penjumlahan dari angka penting. 0,563 ditambah, ini saya tulis pakai apa nih? Pakai cara bersusun. Jadi penjumlahannya pakai penjumlahan bersusun. 0,563 kita tambah dengan 1,21. Kita jumlah 3, 6 tambah 1, 7, 5 tambah 2, 7, 0 tambah 1, 1. Nah, perhatikan bahwa angka taksiran untuk 0,563 ini ada di angka 3. Sedangkan angka taksiran untuk 1,21 ini ada di angka 1. Berarti angka taksiran hasilnya ini ada di angka 3 dan angka 7. Sedangkan aturan untuk penjumlahan maupun pengurangan, angka taksirannya tidak boleh ada 2. Yang kita ambil adalah angka taksiran yang paling depan. Nah, yang kayak ini. Berarti kita ambil yang angka 7. Berarti ini harus dibulatkan ke per 100. Berarti hasil pembulatannya itu yang kita ambil adalah 1,77. Nah, ini yang kita pakai ya untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut di soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini itu 7,00 dikurang 0,991. Dikurang 0,991.
1. Ini pengurangannya biasa saja ya. Jadi di sini kita tambahkan 0, berarti 10 kurang 1, 9. 9 kurang 9, 0. 9 kurang 9 juga 0. Karena sudah diambil 1 di sini 7-nya, berarti ini sisa 6. 6,009. Ingat bahwa angka taksiran untuk 7,00 ini adalah angka yang paling terakhir, 0. Dan 0,991 ini angka taksiran terakhirnya adalah 1. Nah, berarti angka taksiran untuk hasilnya ada di angka 9 dan angka 0. Yang ini. Ini mengikut letaknya yang kita operasikan tadi ya. 0 dan 1 nih. 2 ini. Nah, untuk penjumlahan maupun pengurangan kita ambil angka taksiran yang paling depan. Ini saya jelaskan yang paling mudah kalian mengerti dah. Yang paling mudah kalian untuk masuk begitu. Jadi yang kita ambil adalah yang paling depan. Nah, berarti hasilnya itu harus dibulatkan ke depan nih. Ingat aturan pembulatan, jika angka bagian belakangnya itu lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke atas. Berarti hasil yang diterima adalah 6,01. Ini cm juga. Nah, kita lanjut di nomor 3. Nah, nomor 3 ini sudah masuk ke aturan perkalian. Di aturan perkalian ini kita ambil aturan angka pentingnya yang untuk operasi perkalian maupun pembagian. Operasinya itu dia mengikut jumlah angka penting terkecil. Nah, di sini dia akan menanyakan luas persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti kita tinggal mengalihkan panjang dan lebarnya tuh. Nah, panjangnya kan 6,50 sedangkan lebarnya 4,20. Berarti kalau kita kalikan ini hasilnya harus dalam hasilnya terserah, tapi kita harus jawabnya dalam 3 angka penting. Kenapa 3 angka penting? Karena perkaliannya itu tersusun atas 3 angka penting dikali dengan 3 angka penting. Berarti karena sama-sama 3 angka penting, berarti hasil dari perkalian tersebut harus juga dalam 3 angka penting. Nah, ini berarti kalau kalian kalikan ini kalau kalian pakai kalkulator, jadi hasilnya itu adalah 27,3. Nah, kejadian yang seperti ini yang paling sering benar. Kenapa paling sering benar? Karena kalau kalian pakai kalkulator, hasil yang dimunculkan adalah 27,3. Nah, masalahnya kalau kalian tidak mengerti nomor 4 ini akan muncul kesalahan dari yang tidak mengerti tersebut. Karena kalau nomor 4 ini saya letakkan jebakannya. Di nomor 4, perkalian untuk luas segitiga yaitu 1/2 alas dikali tinggi. 1/2 alas dikali tinggi. Alasnya itu kan 8 cm. Nah, ini 8 cm itu dalam 3 angka penting. Kalau tingginya itu dalam 4 angka penting. Berarti kalau kita mengikuti aturan operasi perkalian, berarti yang diambil adalah angka penting paling kecil, yaitu 3 angka penting. Berarti hasilnya harus dalam 3 angka penting. Nah, kalau kita kalikan ini, nah kita nanti dapatkan itu sebesar 192. Nah, kalau kalian berhasil melewati jebakan ini dengan tidak menambahkan angka 0 di belakangnya, berarti kalian masih memiliki kemungkinan mengerti. Nah, terakhir di nomor itu volume kubus. Kalau volume kubus itu kan rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Berarti
6,00 ini 000 sorry, harus dipangkat 3. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 6,000 ini merupakan 4 angka penting. Nah, jadi hasilnya harus dalam 4 angka penting. Kalau 4 angka penting berarti harus dibuat dalam 4 angka penting. Kalau kalian mengalihkan 6,000 ini dengan pangkat 3 berarti hasilnya nanti itu dapatnya 216. Nah, 216 ini adalah 3 angka penting. Bagaimana cara membuat 216 ini menjadi 4 angka penting? Nah, caranya itu kalian tinggal tambahkan lagi 0 di belakang 6 dengan menulis 216,0 cm pangkat 3. Nah, ini tadi cm pangkat 2. Ini lupa tulis satuan semua nih. Cm pangkat 2. Nah, itu. Kalau kalian berhasil melewati jebakan 3 soal ini, nah berarti kalian sudah bisa mendapatkan nilai 90. 90 ini kalian benar dari nomor awal, dari nomor yang jangka sorong itu sampai nomor 5. Nah, kalau kalian mau mendapatkan nilai 100, berarti nomor harus kalian jawab betul. Nah, nomor 6 ini kalian harus menggabungkan beberapa teori yang saya jelaskan di PowerPoint tersebut. Nah, begini cara menjawab nomor 6 ini. Karena nomor 6 ini hanya satu orang yang menjawab betul, tapi kenapa dia tidak dapat 100? Karena beberapa soal sebelumnya dia menjawab salah. Nah, begini. Jadi volume tabung yang memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm adalah, nah kalau kita mencari volume tabung berarti luas alas pi R pangkat 2 dikali dengan tingginya. Nah, pi-nya kita pakai 22/7. Ini kalian mungkin tahu nih kenapa pakai 22/7, karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Berarti dikali 14 baru kali 14. Ini saya belum sertakan angka pentingnya ya. Baru dikali dengan 20. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa jari-jarinya ini terdiri atas 4 angka penting dan tingginya itu dalam 2 angka penting. Berarti jawabannya soal nomor 6 ini harus dijawab dalam 2 angka penting. Nah, kalau 2 angka penting, nah gimana caranya? Nah, kalau kita mengalihkan semua ini, nanti kita dapatkan sebesar 12.320 cm kubik. Nah, 12.320 cm kubik ini terdiri atas 5 angka penting. Nah, bagaimana cara membuat 5 angka penting ini menjadi 2 angka penting? Nah, ini berbeda kasus sama soal nomor 5. Kan soal nomor 5 kekurangan angka. Nah, kita tinggal tambahkan 0. Kalau yang ini, nah ini ribetnya soal seperti ini. Soal seperti ini kita mau mengurangi jumlah angka pentingnya. Nah, padahal semua angkanya ini sudah angka penting. Nah, cara mengubahnya, kalian tidak boleh langsung menulis 12. Nih, kalian langsung tulis 12 seperti ini. 12.000 dan 12 itu beda jauh, tidak boleh ditulis sama. Jadi, walaupun kalian tulis 12 di sini, saya tidak bisa menganggap bahwa itu adalah jawaban. Nah, yang paling benarnya adalah begini. Kalian mungkin saya sudah jelaskan di PowerPoint tersebut. Kalau kalian perhatikan dengan benar bahwa angka penting itu terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Nah, setelah angka taksiran itu berarti bukan lagi angka penting. Nah, itu kata kuncinya. Saya ulang.
bahwa angka penting itu terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Nah, setelah angka taksiran itu berarti sudah bukan angka penting. Nah, cara membuat angka taksiran yang tidak berada di akhir. Yang tidak berada di akhir adalah dengan membuat garis bawah di angka tersebut. Nah, ini kan kita mau buat dalam dua angka penting. Berarti saya tulis ulang dulu. 1, 2, 3, 20. Nih, baru saya buat angka taksirannya. Nih, saya garis seperti ini. Nah, berarti angka pentingnya hanya terdiri atas angka 1 dan angka 2. Nah, yang 320 ini bukan angka penting. Tapi berapa bacanya ini? Tetap 12.320. Hanya saja angka pentingnya berakhir di angka 2 yang bagian depan ini. Karena saya buat garis angka 2 tersebut sehingga angka taksiran angka pentingnya adalah 12 ini saja. Yang 320 itu bukan lagi angka penting, seperti itu. Nah, ada teman kalian yang mengerjakan dengan menggunakan notasi ilmiah. Maksudnya dari notasi ilmiah itu dia menuliskan seperti ini. Jadi dia tulis 12, dia lakukan dulu pembulatan, dia bulatkan ini menjadi 12.000. Nih, dia bulatkan dulu menjadi 12.000. Setelah menjadi 12.000, dia buat di dalam notasi ilmiah. Jadi 12 dikali 10 pangkat 3 cm kubik. Nah, ini saya tidak pernah ajarkan ke kalian karena saya berharapnya kalian hanya membuat dalam bentuk seperti ini. Jadi jawabannya kalau kalian jawab 12 kali 10 pangkat 3 cm kubik atau tulisnya kayak begini, 12 320 dengan membuat angka 2 yang di depan ini sebagai angka taksiran seperti ini. Nah, ini saya sudah anggap sebagai jawaban benar. Sorry. Saya hapus. Oke. Nah, itu saja untuk penjelasan dari kesalahan-kesalahan kalian. Semoga kalian tidak mengulangi kesalahan tersebut. Untuk perbaikan tugasnya, kalian nonton di video perbaikan tugas pengukuran dan angka penting bagian kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.